Market Analysis 27 Desember 2022. Kita akan lihat dari sisi fundamental terlebih dulu, apa kira-kira yang akan berpotensi menggerakkan market untuk hari ini, dan juga akan melirik jadwal untuk menjelang akhir tahun. Apakah masih ada volatility yang bisa diharapkan atau tidak? Ya, kita awali dengan penggerak sentimen market yang masih tetap berkecamuk di antara berita utama dari China, yaitu terkait dengan rencana reopening dan juga kekhawatiran resesi akibat Fed yang kembali tetap mempertahankan kenaikan suku bunga. Ya, reopening on progress dan lonjakan kasus COVID yang masih terus membayangi, tapi ada kabar bagus dari China. Ya, nanti di slide berikutnya akan kita lihat apa saja yang memungkinkan untuk kita jadikan pedoman untuk penggerak market setidaknya sampai awal tahun depan. Kemudian untuk kekhawatiran resesi, ya seperti biasa kita masih tetap mengingat bahwa kemungkinan posisinya adalah masih ada peluang ke arah resesi. Walaupun sampai saat ini setidaknya market juga masih cukup positive thinking, di mana mereka masih menilai ada kemungkinan peluang untuk soft landing. Nah, kekhawatiran resesi sendiri akan membebani ekuitas dan juga menekan permintaan minyak, tapi mendorong permintaan safe haven, baik itu USD ataupun emas. Tapi penggerak market lainnya, yaitu untuk berita terkait dengan Rusia juga berpotensi mendorong harapan positif terhadap harga minyak. Nah, kemungkinan tidak ada Santa Claus Rally untuk tahun ini untuk pasar saham, mengingat volatility yang semakin tipis dan juga kemungkinan menghadapi akhir tahun yang likuiditasnya relatif terbatas. Sementara itu, mengatakan bahwa mereka mencabut aturan karantina bagi pendatang dimulai Januari. Aturan saat ini mengharuskan pendatang untuk dikarantina 5 hari di hotel, lalu kemudian dilanjutkan karantina 3 hari di rumah, dan ini cukup relatif baik, melonggar dari aturan sebelumnya yang mengharuskan karantina selama 3 minggu penuh. Nah, sementara di aturan baru nantinya tidak ada lagi syarat karantina, tapi pendatang masih memerlukan tes virus negatif selama 48 jam sebelum keberangkatan. Kemudian penumpang juga selama di pesawat masih akan diminta untuk memakai masker. Nah, aturan baru ini akan diberlakukan per 8 Januari, dan tentunya ini adalah merupakan langkah besar perubahan kebijakan di China menuju pembukaan kembali sepenuhnya di tahun depan. Ya, inflasi yang tetap naik meskipun lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Data PCE headline dan juga data inflasi inti PCE dirilis 4,7% sesuai ekspektasi di hari Jumat yang lalu. Tapi hal ini tentunya meskipun menunjukkan kenaikan masih lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 5%. Sementara itu pendapatan pribadi naik lebih besar dari ekspektasi 0,4% versus ekspektasi 0,3%. Dan konsumsi yang lebih buruk dari yang diharapkan 0,1% versus 0,2%. Lalu kemudian ekspektasi inflasi 1 tahun ke depan mencapai 4,4%, lebih rendah dibandingkan bulan lalu 4,9%. Tapi sayangnya angka ini masih tetap di atas perkiraan Fed 3,1% untuk akhir tahun 2023. Pernyataan dari Gubernur Kuroda yang menegaskan bahwa kebijakan ultra longgar ternyata masih tetap dipertahankan. Ya, hal ini terkait dengan apa yang sempat dilakukan atau diumumkan secara mengejutkan di saat BOJ meeting. Gubernur BOJ dalam pidato di hadapan rapat anggota Dewan Kei dan Ren di hari Senin mengatakan bahwa pelebaran band atau batas toleransi dari yield curve control dari Japanese government bond 10 tahun bukanlah langkah menuju jalan keluar, melainkan untuk meningkatkan fungsi pasar obligasi tersebut. Kebijakan moneter ultra longgar masih akan dipertahankan, dan Kuroda menekankan bahwa bank bertujuan mencapai target stabilitas harga yang berkelanjutan dan juga stabil, disertai dengan kenaikan upah dan melanjutkan pelonggaran moneter di bawah kerangka pengendalian kurva imbal hasil. Tentunya hal ini mengisyaratkan bahwa potensi USD Japanese Yen masih bisa terdorong naik dengan catatan bahwa masih ada divergensi antara kebijakan ultra longgar yang diterapkan oleh BOJ dengan kebijakan pengetatan yang dilakukan oleh Fed. Nah, ini bertentangan dengan ekspektasi dari market di mana nantinya pemerintah akan merevisi perjanjian antara pemerintah dan BOJ yang kemungkinan hal tersebut akan mengurangi komitmen BOJ untuk mencapai target inflasi 2% sedini mungkin. Tapi sayangnya hal tersebut baru akan dilakukan setelah gubernur BOJ yang baru akan dilantik. Dan itu berarti kita harus bersabar menunggu sampai fiscal year 2023 yang akan dilakukan atau dimulai untuk Jepang adalah bulan April mendatang. Artinya, agenda tersebut juga terkait dengan
masa pensiun atau masa berakhirnya jabatan dari Gubernur Kuroda. Ya, kita akan lihat dengan revisi tersebut apakah memungkinkan nantinya BOJ dengan aturan baru dan juga dengan kesepakatan baru, maka kemungkinan bisa saja bukan lagi ultra longgar tapi mulai bertahap untuk menaikkan suku bunga. Tentunya disitulah letak yang akan kita nantikan selanjutnya. Dan ini adalah 4 voter FOMC yang dirotasi, menyusul rilis yang sempat kami sampaikan di hari Kamis ataupun Jumat yang lalu. Ada 4 cabang atau 4 orang yang dirotasi, itu termasuk James Bullard yang sangat hawkish, lalu ada Loretta Mester dari Cleveland Fed, dan juga Esther George yang kecenderungannya konsisten dengan hawkish. Tapi ada Susan Collins di situ dari Boston Fed yang berada di tengah-tengah antara hawkish dan juga dovish. Nah, kemudian penggantinya yang akan masuk untuk menjadi voter untuk FOMC di pertemuan 2023 adalah Austan Goolsbee dari Chicago Fed yang cenderung dovish, Patrick Harker dari Philadelphia Fed yang kecenderungannya sentris, dan Lori Legend juga sama dengan Patrick Harker. Nah, sementara Neil Kashkari yang semula bertahun-tahun berada dalam sisi dovish akan kini berada di sisi hawkish. Tapi sayangnya, dengan komposisi tersebut diperkirakan kemungkinan tidak akan merubah cukup banyak, cukup drastis dari dot plot yang ada. Karena dot plot menunjukkan 17 dari 19 pembuat kebijakan Fed justru menilai potensi terminal rates akan berada di atas 5% di akhir tahun depan. Ini berarti tanpa ada proyeksi pemangkasan suku bunga. Rotasi tersebut maka kemungkinan posisinya belum tentu akan mengubah kecuali data inflasi yang dirilis dalam 3 bulan ke depan atau setidaknya dalam 6 bulan ke depan untuk paruh pertama 2023 dirilis melemah. Ya, ini adalah jam operational market jelang akhir tahun di mana pasar saham Amerika 27 Desember jam buka adalah masih reguler kecuali untuk Kanada dan juga mayoritas pasar Eropa yang tutup. Lalu kemudian 30 Desember masih jam reguler tapi di tanggal 2 Januari adalah market cenderung tutup. Kemudian untuk pasar obligasi sendiri 27 Desember tutup, 30 Desember tutup lebih awal di jam 1 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, dan di 2 Januari tutup. Nah, catatan untuk pasar forex dan juga termasuk pasar emas tentunya tidak libur sampai tanggal 30 Desember. Tapi sayangnya likuiditas diperkirakan kemungkinan terbatas. Ini dikarenakan pasar obligasi yang tutup. Jadi kita kemungkinan melihat volatility yang relatif sideways atau kecenderungan dengan range yang bergerak terbatas. Sementara itu untuk data ekonomi malam ini hanya menyisakan fokus dalam Dallas Fed Manufacturing Index. Ekspektasinya adalah menguat di minus 11 dari previous minus 14,4, dan tentunya kalau memang ternyata data aktual lebih besar dari ekspektasi, maka US dollar akan berpotensi kembali menguat. Itu berarti trouble untuk indeks saham, gold, ataupun other currency seperti pound sterling. Sementara jika aktual lebih kecil dari ekspektasi, maka US dollar akan mengalami penurunan. Itu berarti positif untuk indeks saham, gold, dan juga other currency termasuk pound sterling. Nah, sementara itu kunci utama masih tetap harus menunggu data tersebut buruk atau lebih lemah. Dan kita lanjutkan dengan outlook dari US dollar. Kalau kita lihat di sini grafik H4 menunjukkan tetap dalam kondisi sideways, dan itu berarti apa yang kita sempat curigai kemarin betul-betul terjadi, di mana kenaikan hanya relatif singkat dan terbatas. Dengan range yang terbatas pula, ternyata pagi ini dia ditutup dengan gap down dan akhirnya berada di bawah zona support. Nah, pertanyaannya apakah dia akan bergerak turun mencapai 103 atau kembali naik mencapai 104? Ini masih tetap dipertanyakan. Tapi mengingat dengan volatility yang rendah, lalu kemudian data ekonomi juga hanya berkisar satu data saja yang lebih efektif, maka kemungkinan posisinya kita masih tetap akan dalam posisi sideways. Di sisi lain, kalau kita perhatikan dari candlestick daily chart, juga ditutup dengan, ya ini kurang lebih dengan kondisi doji, jadi kita masih tetap bisa membuka diri terhadap potensi penurunan. Itu berarti tekanan masih bisa terjadi, dan kalau memang ternyata bisa tembus 103.53, maka kemungkinan dia akan lanjutkan penurunan tersebut. Lalu kemudian beralih kepada US Treasury Yield yang ternyata bergerak naik ya. Di hari Jumat kemarin ditutup dengan kenaikan bullish candle, itu berarti meresmikan atau mengkonfirmasi terkait dengan pola double top sebelumnya. Jadi setelah penurunan 2 candle itu adalah koreksinya, dan neckline-nya masih tetap bertahan. Jadi dia tetap
positif untuk mengalami kenaikan, dan kita akan lihat mungkin saja mengejar resisten berikutnya 3.916, di mana saat ini berada 3.743. Tapi apakah itu akan bergerak sangat volatile mengingat volatility yang cukup rendah atau relatif rendah menjelang akhir tahun? Ya, ini masih juga tetap kita nantikan.